Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang hendak kami dengar, agar hidup kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yunus pasalnya yang ketiga ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini, di dalam hidup kita yang tersembunyi di hadapan Allah. Dia melihat sampai ke dalam hati kita. Demikian juga halnya di dalam pertobatan. Allah melihat, Allah tahu apakah kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam bertobat, menyesal ketika kita jatuh ke dalam dosa atau tidak. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita belajar dari renungan kita hari ini mengenai pertobatan orang Niniwe. Kita tentu tahu bagaimana kisah cerita tentang orang Niniwe yang penuh dengan kejahatan, dan Allah bermaksud untuk menunggang balikan kota tersebut. Tetapi Allah oleh karena kasih-Nya, sebelum Allah membinasakan Niniwe, Ia mengutus Yunus untuk pergi memberitakan tentang rencana Allah tersebut, bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Mendengar hal tersebut, orang Niniwe takut dan percaya kepada Allah. Mereka segera bertobat, dan pertobatan mereka tidak hanya melalui ucapan, namun juga tindakan nyata. Alkitab mencatat bahwa mereka mengadakan puasa besar-besaran. Dimulai dari raja, dia mengesampingkan kedudukannya sebagai raja, melepaskan jubah tahtanya sebagai raja, duduk di atas abu, dan dia memerintahkan orang dan hewan untuk berpuasa dan mengakui dosa-dosa mereka selama ini serta bertobat kepada Allah dalam kain kabung dan abu. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang Niniwe menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh dari dalam hati mereka, bertekad untuk berpaling dari jalan yang jahat dan meninggalkan semua kejahatan mereka selama ini dan hidup di dalam Allah. Tuhan memeriksa sampai ke dalam hati mereka, dan Allah melihat kesungguhan hati mereka. Allah melihat pertobatan mereka yang sejati, dan Allah tidak jadi menghukum kota Niniwe. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebuah pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan pertobatan tomat, sehabis tobat kumat lagi. Hanya pengakuan aku bertobat, tidak melakukan kesalahan atau dosa itu lagi, tetapi hanya sebatas di mulut saja, dan kembali mengulangi dosa yang sama kembali. Pertobatan yang sejati adalah pengakuan bersalah disertai dengan komitmen tidak akan melakukan dosa itu lagi. Dalam pertobatan apa yang harus kita lakukan? Sama seperti orang Niniwe dalam pertobatan mereka. Yang pertama adalah menyadari, menyesal, serta mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Yang kedua, datang kepada Allah dengan kerendahan hati. Yang ketiga, bertekad dan berjanjilah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan yang keempat adalah bagaimana kita hiduplah di dalam iman,
percaya kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada kata terlambat dalam bertobat, karena Allah selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk berubah. Mari pakai kesempatan tersebut untuk senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami agar sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Tidak hanya mengakui, tetapi tidak mengulanginya lagi dan hidup di dalam Allah. Amin.